Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, masih ngomongin mengenai city value. Asik kan? Karena pertanyaannya bertubi-tubi berhubungan sama city value. Tapi jangan lupa dong, karena sehat itu asik. Dan tadi ya kita sudah janjikan kita akan mendatangkan nih dokter yang satu ahli paru, yang satu ini bukan paru balado ya, beda lagi ya Kak ya. Oh itu lain. Beda, yang satu lagi dokter ahli laboratorium lah atau Ini SPPK. kalau pagi-pagi begini ngomongin makanan ini pasti lapar Aduh, ya. jadi Kak, lapar nih kan. Nah, tuh. Nah, Ayo tumben boyin yang anter. Halo dok. Calon. Oh, calon apa nih? Dokter Mirsyam, sini dokter Mirsyam langsung aja. saya sini aja Boyen kayaknya. balik lagi. Tolong dimaklumi ya, ini Boyan emang agak-agak Calon majikan kok. calon majikan ya. Iya. Bukan tuh jangan menduga-duga dulu. Oh iya, salah Dokter paham. Mirsyam, Iya. duduk yang nyaman Siap. ya. Makasih ya Mbak. gitu. Thank you. Kalau mau nyaman lagi ke hati aku. Iya. Adalah. Saya kaleng kerupuk. Susah ya memang. Padahal pakai masker, nggak Iya. ketahuan pokoknya laki-laki ganteng aja Iya. pokoknya gitu ya. Halo dokter Mirsyam, Halo. apa kabar dok? Alhamdulillah sehat dok. Mantap. Dokter berarti dokter spesialis, Spesialis paru paru. ya? Nah, jadi ini pemirsa nih ceritanya nih ya, beberapa dokter yang harusnya deg-degan dulu berhubungan sama pandemi adalah satu, dokter paru dong, Yes. secara semuanya di saluran pernafasan ya Iya. si COVID ini. Yang Betul. kedua, dokter gigi. Kenapa? Karena dia muka terus mulut, ya nggak sih? Sama dokter THT yang emang nyolok-nyoloknya itu kalau nggak mulut, hidung. Hidung, bener banget. Dan betul kan, dokter paru yang banyak dikejar orang karena pandemi. Saat ini ya memang. Capek dong lari-larian dikejar terus dok? Nggak Iya ya? kalau Nggak lari ya ya? capek, tapi kalau duduk ya baca WA Iya, aja tuh. ini bukan maling kak, beda lagi. Kalau maling dikejar beneran. Kita aja nih yang dokternya yang bukan dokter paru, itu tuh yang namanya orang laporan COVID positif tuh banyak. Banyak banget, Dok. Nah, kalau Itu dokter dia. gimana ceritanya dok? Iya pokoknya mungkin ya dari Januari ya, kita kan puncak gelombang 3 tuh mulai Januari ya. Januari, Februari ini mulai peak-peaknya, bahkan kalau nggak salah kemarin tuh 64.000 case per hari. Betul, sudah Itu yang 64.000. PCR positif ya dok. Iya. Jadi yang terbaca. Jadi maksudnya kalau yang antigen dan dia nggak PCR Nah, belum nggak terdata. ketahuan. Jadi banyak yang cuman antigennya positif tapi nggak mau PCR. Oh. Banyak. Dan lebih banyak lagi yang ada gejala, nggak mau antigen, nggak mau PCR. Takut diisolasi kali ya Nah dok itu, ya? jadi sebenarnya 64.000 tuh sebenarnya sebagian kecil angka Indonesia. Kalau Jadi kalau kita antigen- ngomong 64.000, kita siap-siap barangkali 2-3 kali lipat Iya, dari itu. mungkin karena sebetulnya. banyak banget yang WA saya atau telepon, ada gejala nih, dulu pernah kena COVID bulan-bulan Juni Juli tuh yang gelombang 2 tuh, Iya. obatin dong langsung, ya PCR aja, ah nggak usah, udah pasti COVID. Oh gitu. Rasanya persis sama, langsung obatin dong gitu. Jadi banyak mereka yang nggak mau PCR karena nggak mau antigen. Bahkan kalau pasien ke poli ada batuk, kan kita sekarang protapnya batuk, sakit tenggorokan, sakit Tapi mereka kepala. nih, mereka nggak mau periksa. Tapi mereka isolasi nggak dok? Isolasi. Oh isolasi. Dok, aku langsung isolasi nih, telemedicine dong, ya kan gitu. Oh Jadi iya. bagusnya Kalau mereka gitu sadar. sih nggak apa-apa sih kalau sampai sih udah ada kesadaran. Tapi kalau gini udah ketahuan dia positif, dia jalan-jalan, itu kan serem. Ya itu yang nyebelin kayak gitu. Cuman rata-rata yang telepon saya, pasien-pasien lama saya bilang, dok aku udah isoman, aku mau telemedicine dong. Jadi gimana sih alumni Delta? Iya, alumni Jangan-jangan alumni Alpha juga kali. Iya, udah nyobain semuanya, nyicip alumni semuanya. Iya, Omicron benar, juga benar. kena. Tapi Iya. teman-teman saya banyak banget yang dulu Delta dapat, sekarang juga kena. Kenapa nggak tahu? Apakah kemudian si COVID itu jadi cinta banget sama mereka tuh gimana sih? Dok? Nggak, jadi gini dok, kalau kita udah kena COVID kan kita akan kebentuk antibodi tuh. Iya. Jadi antibodi kan ada antibodi alamiah atau antibodi buatan. Antibodi alamiah itu didapatkan kalau kita udah terpapar si virusnya itu. Masuk virus, tubuh akan merespon membentuk antibodi. Betul. Ya kan, sehingga di dalam udah punya kayak aku sih bilangnya satpam ya atau Oke, pasukan di dalam security-nya yang lah ya. jaga ini ya. Tapi security-nya. alamiah nih dia ya. Alamiah. Ditambah vaksin kan, tembak Iya. lagi, tembak lagi. Double Akhirnya kita dong punya banyak harusnya. antibodi. Tapi antibodi itu tidak akan mencegah virus masuk. Oh. Oke, ya. Jadi tubuh tidak diciptakan terbentuk filter di hidung. Oke. Jadi yang membedakan orang bisa virus masuk atau tidak adalah prokesnya. Jadi ini nih yang maskernya. bantuin kita Iya. loh pemirsa. Betul Jadi kalau banget. masih ada orang yang mikir begini, saya tuh udah booster gitu ya. Berarti saya udah kebal. Salah. Iya. Itu mah cuma punya satpam doang gitu. Satpam. Jadi Benar. bedanya ketika virus masuk ke dalam tubuh, satpamnya udah siap nih. Iya. Bedanya orang nggak punya antibodi, satpam musuhnya masuk, dia masih ngacak-ngacak dulu, baru satpamnya kebentuk. Oke dok, ngomongin soal satpam nih ya, pertahanan kita sama COVID, mungkin dokter ada yang pengen disampaikan? Iya boleh, kita Ya, sebentar silakan, ya. Pak. Seni. Ada materi Iya, katanya. ada Yuk kita materi. belajar yuk pemirsa yuk. Ini seru nih hari ini. Sebenarnya ngobrol sih ya, bukan belajar Iya, ya. sharing-sharing asik lah ya. Jadi kan ini yang lagi heboh saat ini adalah Omikron. Iya. Dunia ya. Ada yang bilang Omikron, ada yang bilang Om Imron atau Ah, apa lah. si Popcorn Omi. segala macam. Dibawa happy aja pokoknya ya. Jadi pertama kali case ini kebentuk di Afrika Selatan. Oke. Ya, pertama kali kebentuk tuh November 2021, heboh pertama kali muncul di Afrika Selatan. WHO heboh banget nih sama Omikron ini. Kenapa sih kok bisa heboh banget? Karena si Omikron ini nularinnya luar biasa. Kita dulu kenal Delta, Alpha ya. Delta dulu waktu pertama kan di India. Iya. Yang waktu gelombang 2 tuh Mei Juni kan. Nah India dulu kok juga cepet banget nyebarnya. Cepet banget. Nah ini lebih gila lagi. Bahkan bisa 5 kali lebih nularin dari Delta. Oh,
Oke, Makanya 5 WHO kali ya? benar-benar Iya. concern banget ya sama varian ini. Iya, Kok ini sampai agak cepat ngeri banget ya dia dijadikan varian of concern tuh cepat Iya, banget cepet banget. waktunya ya. Jadi benar-benar dunia udah siap banget bahwa ini akan jadi Besar lah. disaster Besar, banget iya, gitu iya, ya. iya. Dan terbukti kan Eropa melonjak, Iya, iya. Amerika melonjak ya. Indonesia biasa agak belakangan dikit. Agak belakangan. Agak Tapi dikit. melonjak juga pasti Melonjak ya. juga kan Februari Sedang gitu melonjak ya sebenarnya melonjak judulnya ya. Ya Afrika Selatan pertama 24 November 2021 ya. Kemudian dia langsung meningkat semua. Kemudian dilakukan pemeriksaan namanya WGS, Whole Genome Sequencing. Oke. Anda mungkin Dokter Edida lebih jelas ya jelasinnya. Iya. Jadi Nanti nih ceritanya. nanti Dokter ini Edida ya. nanti bagian itu. Jadi dari Whole Genome Sequencing ketemu nih variannya namanya Omicron. Nah Omicron. Nah kemudian ketemu lagi ya di Botswana menemukan pada bulan November 2021. Nah kemudian ternyata pada 28 November akibat perjalanan. Jadi pertama kali memang masuk dari Afrika ke mana-mana. Karena nyebarnya sangat cepat, otomatis Iya. cepat banget Cepat spreading juga di seluruh nyebar negara-negara kemana-mana, dunia ya. Nah, kan orang nanya, kenapa sih virus harus ada Omicron, ada Alpha, Beta, Delta, Gamma, ya macam-macam karena dia bermutasi. Itu sifat alamiahnya si virus itu tuh. Jadi dia ketika sudah mulai turun, dia akan mutasi. Oke, jadi bukan mutasi kayak PNS itu bukan ya? Oh bukan. Oh, bukan, Mutasi beda PNS kan dipindahin nih. Iya, pindahin Nah, tugas bukan. Dia berubah nih, dia berubah karena sifat virusnya seperti itu. Berubah bisa menjadi lebih ringan, itu harapan kita. Berubah menjadi lebih ganas. Nah, Oke. Dok, kan jadi pertanyaan jadi begini, Dok. Kan kita bicara penyakit karena virus kan bukan cuma si COVID aja. Kenapa yang lain nggak secepat itu gitu loh? Dia bikin varian-varian Iya. varian-varian baru. Kenapa Iya. yang ini cepat banget gitu? Kan influenza kan juga variannya banyak ya dok, Iya, influenza iya. tuh banyak. Tapi emang ya karena COVID ini bener-bener apa ya, dia bener-bener kan kalau kita lihat Delta kan severity-nya berat ya dok ya. Iya. Kita waktu Delta mungkin banyak saudara, teman banyak meninggal ya. Iya. Karena emang dia spreading-nya luar biasa, masuk dari saluran napas, berikatan dengan reseptor, masuk ke paru-paru, membentuk kalau kita lihat CT scan GGO luas, langsung saturasi turun. Pokoknya kenapa? berat lah ya Iya, karena gambarannya. severitas kematiannya tinggi sekali. Iya, Makanya ini kenapa COVID ini benar-benar spesial banget dibandingkan influenza yang mutasinya juga banyak influenza kan kalau kita tahu. Mutasinya juga banyak, tapi dia nggak berat. Jadi Nggak nggak berat. kita bahas Iya, gitu lah jadi ceritanya. kalau kena influenza kayaknya biasa aja gitu kan. Tapi kalau kena COVID ya gitu agak mengerikan ya gitu. Iya. Nah, jadi emang secara alamiah dia genetiknya gitu dia berubah gitu ya. Nah, kemudian dia juga menyebabkan efek yang berbeda setiap manusia. Jadi kok si A kena Omicron, Tapi nyantai. oh tadi bilang OTG ya, Iya. OTG. Kok si OTG. B kena Omicron ringan, si C sedang, si D berat. Jadi kenapa beda-beda? Dulu kan awal waktu pertama kali Omicron masuk tuh kan yang dari luar negeri ya, yang dari dulu Turki, Eropa, Amerika masuk ke luar negeri, masuk dari luar negeri. Sempat saya pegang tuh yang gelombang-gelombang pertama tuh Januari tuh. Oh, yang masih baru Habis betul-betul liburan dari import tahun banget baru, nih ya, liburan iya. tahun baruan di luar datang ringan sih dok. Most of them ringan semua. Jadi, Karena udah vaksin. Nah, jadi banyak faktor nih. Yang pertama, bisa karena memang vaksin sudah beredar kan. Kita udah vaksin udah 2 kali, bahkan Iya, banyak yang iya. booster juga. Yang kedua memang varian si Omicron ini memang lebih ringan dibanding Oke. Delta. Ya saya bilang lebih tapi bukan ringan ya. Iya. Lebih Lebih ringan kalau Iya. dibandingkan Delta. Dibandingkan Delta, kita Iya. bicara itu. Yang ketiga memang variasi imunitas tiap orang beda-beda. Iya. Jadi Imunnya. jangan pernah jumawa ngerasa bahwa kalau dia masuk ke kita pasti ringan. Nggak Enggak, bisa belum tentu. jadinya. Iya, dan ada lagi Kak, banyak orang juga ngalamin ringan tapi abisnya selesai jadi berat, jadi ngerasa gitu loh Iya. COVID-nya. Betul begitu ya, Dok? Iya, kadang nggak seperti. Jadi mereka ngerasa ini ringan-ringan aja, tapi lama-lama baru tuh muncul batuknya, Nah, itu. nyeri tenggorokannya, sakit kepala. Karena virus kan butuh waktu. Kok dia untuk benar-benar nggak bisa ditebak sih, Dok? Emang kita emang kurang pintar gitu sebagai manusia atau Iya. atau dia lebih agak pintar rese banget? kayaknya virusnya ya. Iya, Agak rese nyebelin banget. nih virusnya. Bukan agak lagi, Dok. Banget ya, Banget. capek 2 tahun ini ya. Iya, banget. Nggak capek Jadi banget. ini baru virus yang pertama yang unpredictable atau sebelum-sebelumnya ada, Dok, yang kayak gini, Dok? Kalau menurut saya sih yang pertama kali yang benar-benar sampai spreading seluruh dunia dan ini Ya, cukup di saat lama. kita hidup lah pasti ya, kan? Sama, aku udah berapa tahun ini ya ini yang paling luar biasa ya. Dan ini juga kita belum tahu nih selesainya kapan. Apakah selesai atau tidak, apakah nanti akan dianggap sebagai endemik atau tetap akan seperti ini, kita juga nggak tahu. Iya, iya. Cuman emang ya kan emang perubahan virus ya. Bahkan si Omicron ini kan sudah mulai tuh ada anaknya kan. Iya, iya. Iya. Nah, ada Persilangannya juga udah Iya, ada sekarang, makanya Dok. agak nyebelin. Bahkan ada yang ngomong, udah sapi. nanti nikah lagi, nikah sama Delta kan. Nah, makanya agak. Jadi benar-benar masih diteliti terus sama WHO, sama Indonesia juga ID, kerjasama dengan organisasi Dok, profesi terusin juga. dong, Dok, yang bikin tenang dong, Dok. Terus lanjutannya saya langsung tenang pas baca, aduh tenang banget ya ngeliatnya. Gitu. Yang pasti sih memang kalau saya bisa bicara bahwa ini lebih ringan dibanding Delta. Iya, betul, Tapi lebih bukan ringan. ringan juga karena ada juga kok yang masuk ICU, Iya. ada juga yang meninggal. Jadi kalau kita bilang ringan, enggak lah. Kalau ringan kenapa Balik meninggal? lagi nih, Kayak gitu. imunitasnya orang beda-beda, sensitifnya beda-beda. Tapi tadi dokter mengatakan tidak semua mutasi akan jadi bahaya. Iya, jadi kalau emang dia dapat mutasi yang ringan, dia dapat dia bisa berubah menjadi yang lebih ringan sifatnya. Betul banget. Tapi kita kan juga nggak bisa milih ya, oh gue mau virus yang Kelihatan aja ringan dong enggak ya, gitu. gitu Ya nggak ya. bisa. Tapi Emang kita, orang Padang itu bukan. ya gitu ya. Ya, nah varian Omicron ini kan
karena booming banget saat itu, jadi orang setiap kena COVID semua pertanyaannya sama. Dok, saya Omikron apa bukan? Nah, Kan begitu. jangan dijawab dong. Jangan. Nah, Iya, ini seru dokter nih. duduk dulu nih Duduk dulu ya. Ini boleh duduk Duduk Dok, dulu ya. Jadi gini pemirsa, pertanyaan sejuta umat adalah waktu kena COVID ditanya, saya Omikron nggak dok? Nah gitu, terus jawabnya gimana? Iya Omikron atau tidak Omikron? Atau dianggap aja Omikron? Nanti Iya, ya. bener banget. Sekalian kalau mau tanya juga boleh nih segmen 3 bentar lagi ya. Bener banget, bisa nelfon nih yang mau nanya di 574-3476 untuk yang Jakarta. Ya. Buat yang di luar Jakarta di 021-574-3478 atau lewat Instagram @halodokter_tvri. Sambil nunggu jawabannya jeda sebentar ya. Jangan Ya. kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, masih penasaran dengan pertanyaan waktu kita kena COVID, kita nunjuknya ini Omikron atau tidak? Jawabannya sama Dokter Mirsyam. Tapi Yes. jangan lupa kita baik di Halo Dokter ya. Dan di segmen ini Anda udah bisa halo-halo sama dokternya. bener ya. banget, bisa telepon ya ke 574-3476 atau yang di luar Jakarta pakai 021-574-3478 dan di Instagram @halodokter_tvri. Jadi Dokter Mirsyam, Ya. gimana tuh dok taunya kita ini Omikron atau bukan sih sebenarnya? Itu semua pertanyaan itu pasti ada setiap pasien datang, saya rawat, saya visit tadi pertama. Omikron ya, Dok? Omikron ya, Omikron gitu kan ya? dok, Omikron kan dok. Ya, kayak saya bingung nih, kenapa gitu. Toh juga terapinya nggak beda, Mirip-mirip. sama aja kok. Iya, Jadi saya bilang nggak usah lah ribet gitu. Tapi saya mau tahu dok Omikron, ya udah kita periksa ya. Nanti kita periksa ya. Kita, Periksanya mahal dok katanya dok. Nah, ini nih, kita ada nih. silakan Oke, coba ya. silakan, Kita Dok. balik Coba lagi ya. ya sebentar ya. Oke, Nah, jadi yang oke. tadi ini, jadi memang kalau kita mau periksanya varian apa yang kita dapat, memang kita melakukan namanya pemeriksaan whole genome sequencing. WGS tadi ya? Ah, WGS, si whole genome WGS sequencing. ini Cuman ya, memang nggak semua lab punya fasilitas WGS. Satu. Satu. Jadi ketika labnya dikit, yang PCR banyak banget, sehingga seringkali nggak dapat kuota. Oh, baik. Jadi bukan dok kuota saya internet Omikron ini apa? ya, beda ya? Iya, jadi kuotanya nggak ada. Jadi kita setiap kali kita ngirim sampel untuk periksa WGS, gagal. Dan itu lama nggak dok periksanya? Hasilnya nggak lama dok, nggak lama. Saya waktu itu yang bulan-bulan Januari pasien-pasien awal yang Iya. COVID itu, saya periksain ada 5-6 pasien semuanya Omikron dan itu yang dari Amerika, Eropa, Itu Turki. maksudnya nggak lama itu berapa jam atau berapa hari? Hari. Oh, nggak hari jam masih ada berapa 1-2 hari hari ya? lah, 1-2 hari. Oh, Jadi kita hari. terapi tetap terapi standar Harganya protokol. dok? Wah, saya nggak tahu kalau harganya. Cuman Nah, saya kayaknya tuh sih pernah nggak dengar terlalu. harganya sekitar bisa sampai 5 juta. Sementara kan kalau udah segitu mahalnya ya kan nggak penting untuk tahu Iya. Omikron atau tidak sih sebetulnya Jadi kan? buat saya nggak usah terlalu penting apa bedanya, nggak ada. Saya Iya, bilang ke iya. pasien, Anda Delta, Anda Omikron, Anda Alpha, nggak ada bedanya, semua terapi sama. Oke. Nah, ya memang ya kan pengen tahu aja karena sekarang 98% kan Omikron Iya. Indonesia. Jadi Betul. ya kita ada di suatu negara yang 98%-nya Omikron, ya kalau Anda kena COVID kemungkinan Anggap aja besar Omikron lah lah ya. Anda Omikron. Nah, kadang khasnya Omikron itu apa? Ini kita lihat kan kalau ini kan si virus ya, si SARS-CoV-2 nih, dia ada N, E, dan S-nya gennya. Nah, khasnya si Omikron ini dia S-nya failure. Oke, jadi kalau kita lihat ya, S gen targetnya failure deh. Jadi ada beberapa pemeriksaan PCR ya, jadi dia sampai menampilkan tuh. Kalau dia bisa menampilkan kata-kata S gen target failure atau kita katakan SGTF, Oh, kemungkinan ini besar Omikron. bahwa adalah Omikron Oh, gitu loh. siap. Pertama dipastikan juga pemeriksaan namanya whole genome sequencing. Itu yang paling penting ya. baik, Nanti baik. Dr. Erida kayaknya lebih jelas. Betul. Oke, nah ini juga ya. Jadi kenapa terjadi lonjakan kasus juga di Eropa? Karena prokesnya lemah. Iya, Ya. udah pada asik-asik Ya. lagi Diulang kan. lagi ya pemirsa ya. Jadi si vaksinasi itu tidak akan membentengin kita, nggak akan kena virus. Betul Yang membentengin banget. mah balik lagi si masker kita. Protokol Jadi kita kombinasi kesehatan. antara prokes sama vaksinasi lengkap. Iya. Itu benar-benar kita bisa nangkal varian COVID ini ya. Amin. Oke, kemudian nah memang rata-rata sih enggak bilang ya, tidak berat ya. Kita lihat kalau di Amerika Serikat ya gejalanya ringan, Inggris juga ringan, banyak isolasi mandiri. Ya, cuman mungkin ini adalah data-data awal-awal Omikron. Jadi Oke. benar-benar mungkin virus induk Omikronnya belum bermutasi. Nah, takutnya ketika bermutasi yang tadinya ringan bisa menjadi berat. Jadi jangan Jangan kemudian jumawa, dianggap enteng. nggak boleh pede juga. Kita nggak boleh takut banget, nggak boleh stres. Karena kan ketika stres imun turun nih dok. Betul. Iya, Imunitas iya, turun, iya. virus dengan gampangnya masuk, berkembang biak. Kita yang penting tenang, santai, Tapi, waspada. Dok, kalau yang Gitu. berat berarti yang dokter terima langsung tuh ada dok? Ada bahwa akhir-akhir ini berapa minggu terakhir ini saya dapat yang kasus-kasus mulai saturasi mulai turun di bawah 90 ada, Waduh. udah mulai. Udah kembali ke Delta Ada lagi. komorbid nggak dok? Ada yang ada comorbid, ada juga yang nggak ada comorbid. Nggak ada. Bahkan saya dapat usia muda pun ada yang kejang juga datang. Iya, Datang ke IGD dengan kejang-kejang dengan demam, kita duganya
kejang demam atau kita duganya meningitis, ternyata di swab antigen positif, CT scan kepalanya nggak ada Muda nih meningitis. maksudnya bukan anak-anak kan ya dok ya? Enggak, Dewasa muda. dewasa muda kita Terus bilang. ada apa namanya komorbid lain tidak ada? Yang berat-berat memang di ICU rata-rata dengan komorbid ya dok, dengan darah gula, DM atau dengan Tetap hipertensi. aja kalau punya Oke. komorbid mesti hati-hati. Telepon dulu ya dok ya. Ya, Telepon dulu telepon nih. dulu. Saya duduk kali ya. Waduh, Iya, boleh. boleh dok. Silakan. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo dokter. Selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di Halo. mana? Iya, silakan halo. Ibu. Iya, dari Ibu Siti di Bekasi. Silakan Wah, Ibu Ibu Siti, silakan, Bu Siti. Aduh Ibu, kita ngomongin Siti, Ibu Siti Iya, juga Ibu namanya. Siti. Silakan. Nama panjangnya Siti Value bukan Bu? Bukan Ibu ya? Silakan Bu. Ini kan anak saya dua-duanya kan positif ya. Waduh, Ya, ya, Bu. kemudian Bu. Terus saya awal-awalnya nggak kenapa-napa, lama-lama saya batuk-batuk juga. Nah, Nah, ini bertiga ini isomanya satu rumah gitu. Iya. Oke. Nah, nanti saya takutnya kalau yang satu negatif, satu udah positif gimana ya, Dok? boleh dok. Nah, Oh, boleh Ibu, terima oke. kasih banyak pertanyaannya. Bagus iya. banget ya Iya, Bu iya, ya. iya, iya. Nanti Oke. tunggu jawabannya ya Oke, Ibu. Dok. Iya, artinya mungkin ngerasa takut pingpong dok ya. Kalau orang bilang takut pingpongan, tukar-tukaran virus. Jadi Gimana tuh dok? kita ulang kan, jadi berarti kan gini ya, kejadian adalah kalau misalkan Dika duluan yang kena, Aduh. saya ya, Iya, kan iya, barengan, iya, Kak. iya. Amit-amit Terus ya. kemudian saya 3 hari kemudian, kita satu rumah, kan ntar Dika duluan baik nih ya dok ya. Nah, kita boleh masih barengan nggak? Bisa balik nggak ke saya? Bisa Gitu, balik sebenarnya. kayak gini. Misalnya nih, Mas Dika kena duluan gitu ya. Amit-amit ya Mas ya, sorry ya. Amit. Saya kena duluan, terus tiba-tiba barulah satu rumah. Nah, Satu rumah sama dia. Pertama nggak ada apa-apa nih. Tiba-tiba 3 hari baru mulai kan, baru batuk, baru demam gitu kan, baru swabnya positif. Iya. Bahkan ada juga yang misalnya suaminya positif, istrinya negatif nih. Iya, iya. Dengan PD-nya, oh enggak, gue aman, gue negatif gitu kan. Tapi akhirnya dia kok 3 hari badanku nggak enak ya dok. Gitu. Langsung dia PCR positif. Terus gimana gitu. Biasanya yang negatif duluan kan si suaminya, karena duluan Iya, kena. duluan sakit. kena ya. Pertanyaan dia, saya gimana dok? Kalau dia kontak erat, logikanya dia akan dari virus yang sama. Oh, oke. Logikanya, karena dia kan kontak erat ya. Iya, iya. Karena kan memang spreading si virus ini kan dari bicara, bersin, Iya. batuk ya. Yang namanya suami istri, ya pasti bicara dekat-dekat atau apa. Nah itu, jadi misalnya dia udah kena, nah tubuh kan ketika sudah kena COVID akan ngebentuk antibody. Iya. Dan Antibodi khusus buat yang tadi itu tuh si Iya, virusnya virus ya. barusan cuman itu ya. makanya jadi kalau udah negatif kan dok sebenarnya nggak masalah. Oh, nggak apa-apa jadi dok. nggak apa karena kan sudah ada fase dia bersama-sama positif. Iya, iya, iya. Dan sudah hari keberapa kan memang puncak puncak virus ini kan sebenarnya hari 13, hari 14 sejak dari gejala awal. Puncaknya atau Iya. hilangnya? Puncaknya dok. Jadi kan kalau kita bicara COVID itu kan dia kurva ya. Heeh. Kurva, dia akan naik mulai dari nol, gejala-gejala, puncaknya itu 13, 14. Setiap orang yang kena COVID pasti ada puncaknya dia infeksi virusnya. Oke. Ada yang puncaknya tinggi, sampai berat masuk ICU, ada yang puncaknya rendah. Tadi kembali ke virulensinya virusnya, imunitas setiap orang nggak sama. Jadi setiap orang pasti ada kadar puncaknya dia. Nah, setelah hari ke-14 dia akan turun dengan gampangnya drastis turun. Nah, setelah itu udah aman biasanya. Jadi intinya jawabannya Ibu Siti tadi buat Bu Siti tadi berarti nggak apa-apa Ibu kumpul lagi, nggak bakalan Nggak balik ke anaknya lagi, nggak Iya, akan. cuman tetap ikutin prokes lah ya. Kalau emang keluar kan harus ikut selesai fase isolasi kan ada tuh Iya. 10 plus 3 Ada hari syaratnya tanpa ya. gejala ya. Udah ada nggak syarat-syaratnya. akan keluar sih, cuman dalam rumah kan repot ya dok ya, udah kayak gitu mesti pakai masker, maksudnya Ya, gitu loh dok satu kan sebetulnya. kita juga nggak Betul. bisa lah misalnya ada 6 orang, 6-6-nya kena, apakah mereka masing-masing satu kamar ya nggak juga. Oke. Kan nggak ada, kadang susah, ada yang 6 kamar kan susah. Oke, Baik, 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 baik. Nah, tadi kita Ya, ngomongin ini- PCR nih ya kan. Dari tadi kan Ini ngomongin PCR. Bruno udah dadah-dadah, kenapa Iya, Bruno? iya ini dia. Ah, baik. Halo, Dokter Dokter Erida. Erida. Selamat Silakan, pagi, Dok. silakan dok. Silakan, ya. Bu Dokter Dika permisi nih. Makasih. Itu si Boyen. Kenapa nyuruh lagi? jemput ibu dokter katanya di ujung gang. Ternyata Bukan di? di ujung gang, Di mana? di ujung bulan. Wah jauh bener. Nggak apa masih Banten-Banten juga aman. Bruno istirahat lu ya. Iya udah istirahat dulu deh Makasih, Bruno Bruno, ya. ya. Halo selamat pagi, Dokter Erida. Dok, cocok banget nih kita lagi ngomongin tadi PCR ya kak ya. Ini kebetulan Dokter Erida adalah seorang dokter spesialis patologi klinik atau yang bisa orang bilang ahlinya lab nih. Ahli di PCR juga dong berarti dok ya? Ya, kami mengerjakan. Nah, Nih kemarin tuh dapat pertanyaan dari Raffi Ahmad malah. Jadi udah berapa kali cek bolak-balik katanya beberapa orang yang ngecek tuh suka begini nih. Cek 135 negatif. Tapi udah 35 loh gitu kan ya. Kan deg-degan kan. Besok ngecek lagi 36 negatif juga sih katanya. Tapi kan begitu 34-nya positif kita kan stres juga. Ini tipis banget ya di Iya. ujung jalan gitu. betul banget. CCTV Nyesel ya. value, Ngapain CCTV cek lagi? value itu malah jadi bingung. Kadang 34, 35, 36 lagi, 34 lagi gitu kan. Maksudnya gimana sih tuh dok cerita CCTV value ini Iya. bikin semua orang bingung? Oke, sebenarnya kalau kita bicara
value, kita bicara alatnya namanya PCR. Nanti ada sih saya jelasin. Oke, Jadi baik. city value atau cut off city value itu di setiap laboratorium beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau misalnya hari ini periksa di lab A, lalu besok ke B dengan cut off yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Kita siapin dulu materinya dokter ya dok ya. Saya yakin dokter Mirsa belum habis kan? Ada yang masih mau disampaikan nggak dok? Boleh sih saya sampaikan ada beberapa gejala-gejala khas Omikron sih. Oh boleh, Oh, boleh dong oke. sebelum kita ngomongin Silakan. city value ya. Silahkan Silakan, dok. Dr. Misyam. Jadi Dulu ya. ada beberapa, oh ini masih, udah, Oh, ini udah kayaknya ganti. dokter ya. Oke baik dok, kalau gitu kita gantian boleh nggak dok? Oh boleh, dokter Erida dulu ya. Iya, oke baik dok. Oke. Isi ya dok? Iya, Iya. silakan dok. Dokter Erida dulu, dokter Erida akan cerita mengenai city value ini, dia nih yang bikin semua orang rame ya. Pada bingung Iya. semua soalnya dok tentang city value ini. Baik, terima kasih. Jadi pagi hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan city value. Iya. Nah, pasti semua sudah tahu dong betapa indahnya ini virus Iya, SARS-CoV-2 cantik ya. banget, tapi Punya bikin masalah. corona ya. Iya, iya, Nah, di SARS-CoV-2 ini dia punya empat protein yang penting ya. Tadi Dr. Misyam sudah bilang ada spike ini bagian yang paling luar, itulah yang menempel ke dalam tubuh kita gitu, Oke. sebelum masuk ke dalam sel kita. Lalu kemudian pembungkusnya itu ada membran dan envelope. Lalu kemudian di dalamnya ada namanya nukleokapsid, dia membungkus materi genetik. Oke. Nah di dalam nukleokapsid inilah ada materi genetik yang kalau dibentangkan isinya adalah gen-gen. Ada ORF1AB ya mungkin sering mendengar ya kalau periksa PCR ada RDRP, ada S, ada E, ada N. Nah saat ini itu yang bisa dideteksi oleh laboratorium ya karena menggunakan reagen yang bisa mendeteksi itu. Nah fokusnya ada di sini ya di Omikron. Jadi di Omikron itu terjadi mutasi yang sangat banyak di katanya 32 titik ya sudah ditemukan dengan berbagai macam yang sangat berbeda dengan Delta. Oh, Nah itu yang menyebabkan mutasi pada Omikron itu membuat Omikron itu mudah sekali untuk menular. jadi biliar gitu dok. misalnya Selain ya. mudah menular, dia gampang sekali terikat. Jadi spike-nya di Dia ikatannya nempelnya semakin gampang betul. jadi. Iya, iya. Lalu Nah, ini mengurangi efektivitas vaksin. Waduh. Oke, kalau yang deteksi laboratorium ini gimana dok? Ini yang paling menyeramkan sebetulnya kalau nggak bisa dideteksi. Nah kalau nggak salah di bulan Desember ada hoax ya, mengatakan nggak bisa dideteksi nih Omikron Iya. karena mutasi. Iya. Nanti tidak bisa deteksi dengan antigen dan Tapi itu PCR. tidak benar kan ya, Tidak Dok? benar. Jadi Tetap sama dok masih berarti. bisa. Ke tingkat sensitifnya sama nggak Delta sama Omikron dengan Sama. antigen misalnya? Nanti di slide kedua Ya, ada. silakan Silakan, silakan Dok. dok, silakan Oke. dok. Nah, jadi sampai sekarang untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 itu mendeteksi virusnya ya masih ada dua. Yang pertama adalah antigen, yang kedua adalah PCR. Oke. Ya. Jadi PCR itu sebenarnya pemeriksaannya disebut dengan nucleic acid amplification test, tapi dikenal dengan PCR ya. Suatu pemeriksaan molekular. Nah, antigen ini merupakan pemeriksaan screening ya, Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi untuk wilayah kita DKI Jakarta, antigen adalah pemeriksaan screening yang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Gitu ya. Jadi Walaupun sekarang dengan antigen positif saja, ternyata Kementerian Kesehatan sudah bisa langsung telemedicine ya sekarang. Karena Iya. memang terlalu banyak barangkali ya dok ya. saking banyaknya ya, tetapi tetap ya untuk diagnosis dan konfirmasi tetap Baik. harus pemeriksaan PCR. Lalu tadi itu kenapa masih bisa dideteksi dengan antigen? Karena antigen itu hampir 98% itu mendeteksi nukleokapsid, tadi pembungkus materi Bungkusnya. Tadi bungkusnya, Iya. selama bungkusnya masih Sementara utuh kan nih. yang mengalami mutasi adalah spike, jadi nggak ada ngaruh-ngaruh. Ini juga barangkali menjawab pertanyaannya gini dok, kenapa sih saya kok antigennya nih padahal udah berkali-kali udah 13 hari kan ya Iya. barangkali ya, terusnya periksa antigen udah negatif tapi PCR masih aja positif. Betul. Apa karena kan selalu dibilang itu kan bangkainya aja, kalau udah 15 hari udah 2 minggu tuh bangkainya aja, kan ngomongnya gitu ya biasanya orang-orang. Itu karena memang si kapsulnya udah pecah atau gimana dok? Nah ini salah satu perbedaan antara antigen dengan PCR. Jadi kemampuan daya deteksi atau waktu deteksinya pada antigen tuh hanya
di hari ke-4 sampai ke-7. Jadi kemudian dia akan menghilang, tidak dapat mendeteksi lagi. Atau istilahnya dia dapat mendeteksi ketika virus itu dalam keadaan hidup. Nah, jadi biasanya pasiennya merasa bergejala, demam kah? Baru atau- ketahuan ya. Kecuali yang OTG ya dok ya. Betul. Tapi juga ini dok, ada yang bilang bahwa katanya kalau deteksi antigennya udah nggak ada, udah negatif, udah nggak nular. Iya. Itu gimana tuh dok? Masalah penularan, Lain lagi ya ceritanya. sebenarnya kalau misalnya kalau dikatakan bahwa antigen itu bisa mendeteksi yang hidup, sepertinya benar. Iya. Tapi itu tidak bisa ya. Oh, Jadi oke. sudah dilihat apalagi Omikron ya, timelinenya itu 10 hari. Jadi makanya pemerintah menganjurkan untuk isolasi untuk yang tidak bergejala itu 10 hari. 10 minimal. hari ya nih pemirsa, ini menjawab pertanyaan yang dititipkan kepada kita Iya. yang menanyakan kenapa udah hari kelima aja udah enak dok katanya. Kenapa mesti nungguin 10 hari? Banyak yang Iya. protes kan. Ngapain 5 hari di rumah gitu kan. Nah ternyata tetap timelinenya 10 hari. Virusnya masih ada, masih bisa nular ya dok ya? Betul, Itu masih dia bisa yang nular. ditakutin. Lanjut dok. Nah, sementara kalau untuk PCR dia mendeteksi tadi masa Iya. deteksinya lebih lama. Jadi misalnya kita kontak hari ini, 2 hari kemudian kita sudah bisa terdeteksi virusnya di dalam Dia lebih nasofaring cepat kalau mendeteksi ya dengan satu. PCR. Oh, baik. Kalau makanya OTG tidak disarankan dengan antigen. Karena nggak akan kelihatan takutnya. Iya, sangat terlewat. disarankan dengan PCR seperti itu. Dok, kita Jadi- masih mau tanya berhubungan sama kan tes ini dengan hubungan dengan city value. Boleh. Misalkan gini, kalau kita city value-nya tinggi, apakah antigen masih bisa mengejar? City value-nya tinggi. Nah, ya. Jadi antigen ini menurut penelitian dia mampu mendeteksi pada city value di bawah 25. Oke. Walaupun ada beberapa ya alat yang bisa sampai 30, tapi lebih banyak di bawah 25. Dan biasanya cuma gitu. samar-samar Iya. kelihatannya. Jadi kalau udah Tidak cuma jelas. seperti itu sebaiknya ya PCR, PCR aja. atau enggak langsung isolasi. Kalau pasiennya dokter Nisha berarti langsung isolasi aja udah tahu nih sekitar semuanya udah positif Betul. gitu ya. Rasanya lebih bertanggung jawab itu. Iya, Langsung benar Jadi kita isolasi. mengerti ya pemirsa Ya. jadi juga jangan terlalu bahagia waktu kita dicolok antigen padahal udah merasa nggak enak gitu ya. Tahu-taunya misalkan Negatif. negatif, mestinya sih periksa lagi. Iya, betul. Oke, Atau dok. Tapi tunggu masa inkubasinya ya, Dok ya. Iya, oke. Ini baik masih ya. banyak banget sih pasti yang pengen ditanyain ya, dan juga buat pemirsa semua nih pasti masih ada yang penasaran gitu kan. Bisa telepon juga Kak, masih ada kesempatan buat telepon ya di 5743476 dan juga buat di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau Instagram Iya. @halodotertvri. Ingat, pertanyaannya tadi aja belum kejawab kan? Iya. Yang tadi bikin pusing itu dan nularin apa enggak? Sesaat lagi pemirsa ya di Halo Dokter. Ya. Karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi kita lagi ngobrolin soal city value, soal PCR. Ini banyak banget pasti yang pengen tanya ini, Kak ya. Betul ya. Bener banget. Jangan lupa telepon masih terus terbuka buat Anda 5743476, Iya. 5743478 plus IG kita Yes, ya kan. ya betul banget di @haldoktertvri. Dan ini kayaknya saya mencium bau-bau boyen nih kayaknya nih. Nah, waduh kayak ayam ya. Apa lagi nih. sih? Apa itu banyak apa sih? Banyak DM masuk tuh, aku coba kita keluar tadi. Ya orang IG yang tak keluar di sini. Iya kan ngapain terkeluar ya? di sini. Kan connect dari sini ke sini dong. Oh, nah, itu tuh langsung langsung tuh keluar. keluar tuh. udah. Banyak banget ini DM dari penonton Halo Dokter. Ini katanya dari mana ya? Tuh, Dari dari kemarin. Dari Danangru katanya gini, Omikron itu mematikan seperti Delta. Bagaimana bisa terkena pada bayi? Oke, gini ngomongnya. Bagaimana bila terkena pada bayi? Gini lo ngomong, bacanya gini, Omikron mematikan seperti Delta. Nanyanya gitu, Iya. udah tanda tanya. Nabrak terus nih sama Boyen mah. Omikron mematikan seperti Delta. Udah. Bagaimana bila terkena pada bayi, Jawab. Dok? Sip, oke. Oke, Gimana, Dok? Pengalaman saya sejak lama ini megang pasien COVID ya dari pertama Maret 2020 sampai sekarang, kayaknya mereka lebih ringan sama anak-anak dan bayi. Waduh, Jadi dia lebih jinak agak kayaknya. baik hati Baik ya hati. sama anak-anak. Jadi saya kalau dapat pasien satu keluarga, saya rawat satu kamar tuh, anak-anak 1-2 hari demam, lemes, hari ketiga udah main tuh di bawah. Udah bikin playground di bawah. Bapak ibunya masih terkapar di atas. Dosa makin banyak beda ya. Yang Ngeri kalau ya. masih kecil kan dosanya sedikit ya dok ya udah tahu tuh. COVID ini masih lebih baik lah ke anak-anak. Mungkin orang tuanya yang lagi
pelonco kali ya. Apalagi masuk kalau uji. yang punya komorbid. Nah, Nah, itu. kenapa? Biasanya yang hipertensi, yang diabetes kan kebanyakan pada orang tua, Ya. bukan kepada anak-anak. Jadi selama ini kita dapat anak memang relatif tidak seberat orang tua sih. Tapi kita nggak bilang ringan, Yap, cuman tidak seberat untuk orang tuanya. Dan selalu diingatkan lebih baik tidak kena COVID kok daripada Iya, kemudian benar. mau yang ringan atau mau OTG apapun juga. Betul Oke, banget. yang Terima kedua. kasih ya calon, terima kasih calon. Ya ampun, Iya, aduh, calon. udah balik Calon, lagi. calon legislatif kali ya. Balik ke meja resepsionis saja udah. Terima kasih dok. Nanti ada saya tuh- datang lagi ya. Mohon maaf ya dok, emang begitu dok. Harap maklum aja. Tapi ada satu lagi nih Kak, dari @wilda.ekaputri. Izin bertanya dok, apakah benar habis vaksin booster jadi positif karena imun sedang turun? Nah ini Iya, lagi iya, banyak iya. banget nih di WhatsApp grup keluarga. So many nih. question kayak gini. Jadi kan mereka dok, kita menyalahkan diulang lagi, vaksin. Dok, ya. Kan biasanya kalau kita booster itu ada yang memang nggak kerasa apa-apa, tapi ada yang sampai demam berapa hari kan Iya, dok? iya. Iya. Jadi ini pertanyaan banyak banget di Banyak Poli. Banyak banget semua nelfon nanya. Sampai udah Saya pasrah, Dok. kena COVID karena vaksin. Nah itu dia. Jadi saya bilang gimana caranya, vaksinnya kan di tangan. Periksa COVID-nya di hidung. Kecuali vaksinnya di hidung. Saya bilang Emang dia gitu. nggak bisa jalan-jalan ke hidung dok? Katanya. Jauh jalurnya. Dari tangan jalur ke hidung. Jadi saya bilang nggak masuk akal. Jadi memang mungkin Anda vaksin. Pas kebetulan virus COVID-nya masuk ke hidung. Oke. Jadi timelinenya pas banget waktunya nyalain si vaksin. Vaksin. Tapi Makanya banyak gini, kejadian Dok. kayak gitu. Atau jangan-jangan pas vaksin itu udah ada sih virus Sudah di ada, dalamnya, sudah gitu. masuk, belum memberikan gejala, Iya. ya vaksin kan. Oke. Iya. Pas memang vaksin kan ada reaksi dok ya. Reaksi vaksin kan beda-beda. Ada yang biasa aja habis Iya, vaksin. iya. Ada yang demam. Ada yang benar-benar waktu saya booster waktu saya seperti ingat waktu kayak COVID dulu ini rasanya Sama persis banget, banget. sama banget. Pegelnya, demamnya, lemesnya persis COVID banget. Tapi sehari doang. Oh jadi dokter alumni COVID juga? Iya. Alhamdulillah alumnus kita. Iya ampun, Dika juga kak? Saya juga. Ya, Mau iya, kemana? iya. Coba mau kemana? Dokter nggak kan dok? Belum. Alhamdulillah bangga ya dok ya. Kita tukar kursi aja gimana? Ini lagi dok, ada juga di WhatsApp nih ya, lagi-lagi ngomongin di WhatsApp nih. Jadi katanya abis divaksin, itu imun kita memang drop, jadi turun. Itu benar apa Betul enggak? nggak? Enggak, sebenarnya ketika vaksin itu kan terjadi reaksi antigen antibody ya. Jadi vaksin itu kan memberikan sesuatu yang menyerupai virus gitu. Oke. Kalau Sinovac kan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Iya. Kalau Pfizer itu kan mRNA yang menyerupai si virus. Jadi masuk, tubuh kan mendeteksi. Nah, reaksi itulah yang sebenarnya baru respon tubuhnya keluar. Tapi kan gini dok, kan kerasa tuh demam, badan-badan sakit kan ngerasanya kalau saat itu tuh imunnya lagi turun gitu. Sebenarnya sih nggak lagi turun, Nggak cuman lagi memang turun lagi ya. proses aja itu, proses dari perkenalan si antigen dengan antibodinya. Itu aja. Oke. Nggak boleh suuzon sama Nggak dokter boleh suuzon. sama Sama vaksin. ya baik. Oke, Dok, ada lagi. Oh iya Ada belum lagi ya, nih Kak, dari ada lagi Aditya. dari @aditya55. Nah ini mungkin buat dokter Erida nih. Kalau di City Value, berapa sih yang nunjukin pasien sembuh dari COVID? Nah ini masih Tadi banyak nih dok. Sekalian ya dok, Masih yang banyak. tadi tipis-tipis tuh dok, yang nempel-nempel, misalkan dia sampai 35, kitanya 36. Apakah kita udah oke deh gitu jauh-jauh, atau Iya. kita tetap mesti isolasi? Iya. Iya. Jadi kalau CT-nya besar kan terkenal tuh istilahnya kalau CT-nya besar berarti virusnya sedikit. Iya. Nah tergantung ini fase apa. Oke. Kalau fasenya akut, apalagi bergejala, mau CT-nya 3 atau baru saja kontak, nah CT 35 mungkin di awal besok Padahal akan masih turun menular atau gitu bahkan ya. justru menular banget gitu ya. Iya, jadi perjalanan penyakit itu tidak bisa dilihat dari CT. itu Jadi dia. gini nih pemirsa, kita ulang lagi nih pemirsa Iya. ya. Jadi ceritanya itu ada yang namanya grafik nih, misalnya ngomongin CT. CT itu dari yang CT-nya tinggi, entar jadi kecil tuh karena banyak ya, kemudian CT-nya kan turun. Kemudian CT-nya ntar akan besar lagi. Kalau ketangkapnya di ujung yang sini artinya penyembuhan. Iya. Tapi ketangkapnya di sini artinya baru awal mulai penyakit. Betul banget. Dan bicara juga dok soal CT ini kan sebenarnya adalah banyaknya virus pada sampel dok ya. Iya. Artinya kalau misalnya mungkin pas ke sampel emang yang ke jaringnya banyak. Maksudnya betul operatornya sekali. nggak canggih gitu misalnya. Iya, bisa jadi juga sangat kan? dipengaruhi peranalitik istilahnya. Itu dia. ya. Tapi sih kalau lagi banyak-banyaknya kak, Apa kedapet? kedapat aja. Iya pasti, sih benar, gitu. benar. Seujung aja juga Seujung dapat. juga Ujungnya dapet. pasti banyak ngumpul rame-rame dia. Tapi Iya. yang paling penting sekarang adalah waktu kita dapat 35 di ujung-ujung jalan, kita mesti tahu kita nih di awal penyakit atau di akhir penyakit. Iya. Kalau memang baru satu ngumpulnya kemarin gitu ya dok ya, Iya. ngumpulnya kemarin, satu ruangan semua positif, ya tinggal nungguin aja dia turun gitu, Iya, udah pasti. bener banget. Langsung isolasi ya, Iya. jadi berapapun CT-nya Betul. Dan kalau bicara kata berapa kan berarti angka ini juga Iya. beda-beda tiap lab juga beda ya dok ya. Iya. Tiap tergantung mesinnya kan. Iya, tergantung cut off-nya. Cut Ah, off-nya. jadi tetap aja lihat dari cerita kertas yang tadi diberikan Iya. kepada kita itu. Betul. Dok, satu lagi. Ringan, sedangnya penyakit atau beratnya penyakit. Sambil nanti ya berhubungan nggak dengan city value? Gimana tuh melihatnya city Yes, value benar dengan ringan beratnya penyakit? Oke. Terima telepon dulu ya dok Telepon ya. dulu. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Iya, Ya, dengan halo. siapa di mana?
Iya, ini saya email dari Bekasi. Halo Mbak Inge, silakan Mbak Inge pertanyaannya. Iya, ini sekarang kan saya di rumah mertua saya itu lagi sakit semua, kayak sakit tenggorokan gejalanya, Iya. demam menggigil. Iya. Itu udah sekitar 2-3 hari. Nah, itu tuh kayak tiba-tiba nanti yang anggota keluarga yang lain tuh sakit, tapi kita PCR itu hasilnya negatif. Nah, itu kita jadi bingung sebenarnya arahnya kemana, apa Omikron kah atau apa gitu. Ya. Nah, maaf Mbak, ini tanyain langsung nih ya Mbak ya. Ini PCR-nya pas dalam keadaan bergejala nih ya Mbak ya? Ya, iya. Dalam keadaan, oke kita tanyakan sama dokter Mirsya. Mantap Bu, siap. Oke ya, makasih ya didengarkan jawabannya ya Mbak. Oke. Gimana tuh dok? Nah, ini juga banyak pertanyaan kayak gitu juga. Jadi si sekeluarga ada 5 orang. Si A positif gitu ya. Ini belum Oh, ada ini yang belum negatif ya? positif. Oh, gejala. Gejala. Jadi kan gejala sekarang yang dominan itu kan demam, sakit tenggorokan, sakit kepala dok, Iya. dan batuk dan sesek, tapi udah mulai jarang. Bahkan sekarang gangguan penciuman jarang banget untuk Iya, Omikron ini. anosmianya udah nggak ada ya Ya, sekarang. kita perbedaan Delta dengan Omikron adalah dulu Delta dominannya anosmia. Anosmia. Jadi kalau tiba-tiba nyium kentang goreng loh, duh kok nggak kecium, wah Delta kayaknya nih. Bukan Dulu dok, gitu. biasanya si mie instan dok. Iya. Ya, tolong ya, Bisa ini jadi penting bahan ya, tolong ya. instan nggak kecium. Itu wah, kalau nggak iya. kecium, waduh Delta kayaknya nih. Itu dulu. Iya. Tapi sekarang di tenggorokan. Jadi saya ketemu pasien di poli, kalau dia udah demam, sakit tenggorokan, ada batuk, itu hampir pasti dia COVID positif. Tapi kan dok bukan berarti pasti 100% kan Iya. dok? Masih mungkin Masih dok. mungkin, tapi saya temukan dok, selama ini semua PCR-nya positif semua. Nah kalau yang tadi PCR-nya negatif Nah, dok? jadi gini, jadi kan tergantung hari keberapa dia kenanya. Oke. Jadi kita nggak bisa bawa, makanya saya bilang ketika ada negatif, ulang lagi, tapi jangan langsung. Oke. Kita jedain dulu 3 2-3 hari, 2-3 hari, hari. diulang lagi. Oke. Mbak Kita sambil tahan dulu ya. terima telepon ya Mbak Iya. ya, terima telepon dulu aja deh sambil Ya. nanti di. Halo disimpulkan. pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu Rosna di Bangka Belitung. Eh, silakan, Ya, silakan Bu. Mbak. Iya langsung Mbak, langsung pertanyaannya ya Mbak. Gini dok, Ya. saya mau tanya nih. Ya, silakan. Saya kan kemarin kan gejalanya demam ringan ya. Ya. Sudah 5 hari sih gejala demam ringannya. Demam ringan, flu, batuk juga ada. Sakit-sakit tulang juga ada. Nah kemudian Terus kemarin kita antigen. hasilnya Antigen hasilnya pertamanya samar-samar. Terus Samar-samar, antigen ya. lagi. ya Terus hasilnya positif. baik Oke. Hasilnya positif. Terus hari ini kita PCR. ya. Belum tahu sih hasilnya. Terus pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya gimana? Gini dok, apakah hasil antigen itu sama hasilnya dengan PCR? Karena Baik. jaraknya kan 1 hari. Ya, 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 ya. baik. Nah, Nah, terima kasih banyak Ibu. Satu ya pertanyaannya itu aja dok Bu. Ada yang lain? Itu kalau aja. yang lain sih, apakah boleh satu keluarga ini kita kumpul satu rumah? Takutnya nular gitu. Baik. Oke, ya. baik, Terima terima kasih kasih, banyak Bu ya Inge Bu ya. pertanyaannya Ya. ya. Sebelum Iya. dijawab, saya kembali ke pertanyaan yang awal karena tadi kan pertanyaannya adalah PCR satu rumah, PCR-nya negatif, tapi semua kan batuk, pilek, menggigil, demam gitu ya. Berarti PR-nya nih Mbak, periksa lagi PCR-nya 2-3 hari kemudian. Kalau PCR 2-3 hari negatif, artinya ya sudah itu mah flu biasa. Flu biasa kali Nggak ya. kebagian yang biasa gitu loh. Iya. Di antara 100 orang Masih ada yang kena biasa ya? Omikron. Masih ada yang biasa. Masih Masih ada ada ya. yang biasa. Belum punah ya dok ya. Nah sekarang kalau yang ini antigen udah positif, sekarang mau PCR. Dia saking deg-degan nungguin PCR, mau tanya sama dokter, dok kira-kiranya gimana dok? Jadi gini, antigen tadi kan Dr. Ida juga cerita bahwa antigen sebenarnya screening ya dok ya. Iya. Kalau diagnosis memang harus PCR. Dari sensitivitasnya juga PCR jauh di atas antigen. Iya. Oke. Ya. Jadi logikanya kalau antigennya positif, biasanya Biasanya PCR-nya juga positif. Oke dok, Biasanya. sekarang Saya nggak bilang ini pasti positif ya. Biasanya positif. Karena gejala udah jelas kan. Jadi ada Iya, gejala, ada gejala, ada antigen kalau positif. dokter Mirsya nih ya pemirsa ya, ngelihat gejala aja dia udah langsung ini, kayaknya mah udah Omikron deh. 100 yang datang 100 Omikronnya gitu. Tapi sekarang kalau misalkan masih ragu-ragu mudah-mudahan, mungkin nggak dia jadi negatif, kecil gitu kemungkinannya. Tetap ya. bisa, tapi kecil kemungkinan. Karena gejala jelas, antigen positif. Dok, kalau misalkan gini dok, si antigennya positif, Iya. PCR-nya negatif, Nah, mesti kita gimana tuh? harus kemudian curiga jangan-jangan PCR-nya salah atau gimana dok? Nanti dok dijawabnya ya dok ya. Nah, pengen tahu pemirsa jawabnya seperti apa? Jangan kemana-mana ya pemirsa Ya, ya. stop di Halo Dokter karena saat itu Asik.
Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih gregetan sama yang namanya City Value. Untung ada dokter-dokter di sini yang akan nerangin ya. Pertanyaan saya ulang nih pemirsa. Karena titipan juga nih dok ya. Kejadian adalah antigennya positif. Pas di PCR negatif. Nah, yang mau kita percaya yang mana? Ya, yang kita percaya tetap PCR. Tetapi dengan kasus begini kita harus ulangi ya. Jangan-jangan PCR-nya yang salah. Gitu. Nah, Itu bisa salah, bukan antigen yang pasti salah. Bisa. Karena apalagi sudah bergejala dengan antigen positif. Tadi kan dokter Mirsa bilang sensitivitasnya Jadi sudah kalau udah ada baik, gejala, gitu. antigennya positif, Iya. wah kita udah hampir 100% nih. Hampir. Tambahin PCR dia tiba-tiba negatif, jangan percaya langsung yang Iya. jangan-jangan ada mungkin salah ya dok ya. Berarti kan bisa bilang PCR juga mungkin salah ya. Masih Nah itu bisa. gimana tuh dok? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi soal Oke. salah benar ini. Iya, iya. Oke, terima Ini masih ada kasih. slide katanya Iya. ya pemirsa ya yang berhubungan sama cerita bukan PCR. PCR sama Langsung antigen. ya. Oke. Ini sekaligus menerangkan apa itu city value. Yes. Jadi kalau kita bicara city value berarti kita bicara tentang alat yang memeriksanya namanya PCR ya. Nah, kalau jadi sebenarnya apa sih PCR itu? PCR itu salah satu gambarnya seperti ini gitu ya, Alatnya alatnya ya. di laboratorium. Adalah suatu pemeriksaan untuk mendeteksi materi genetik yang tadi saya sebutkan ada S, RDRP, ORF1AB ya, NE seperti itu. Nah, dia memiliki beberapa tahap. Dan setiap tahap itu bisa saja mengalami kelemahan atau kesalahan yang mungkin mempengaruhi hasil PCR-nya. Ya, yang pertama adalah tahap pengambilan. Ya, pengambilan harus di Ini swebernya nasofaring. nih Iya, mesti jauh benar. apa enggak gitu Betul. kan. Nasofaring. Nah, ini Lokasinya buat pemirsa harus yang suka benar. ngotot nggak mau dalam nggak bisa ya. Betul. Karena nasofaring itu pasti di dalam Di ya. Dok? dalam ya, di belakang, di depan telinga. Jadi ada yang ngomong gini, nih oke banget loh swebernya nggak kerasa. Nggak mungkin ya dok ya Nggak kayak gitu mungkin. ya. Tapi kalau terlatih sih bisa. Ya, terlatih itu sedikit rasa sakit. Pasti ada rasa nggak nyaman Pasti lah. harus namanya gitu dalam ya. kan. Iya, gitu. betul. Kemudian dok, Lalu kemudian lokasinya benar dan yang ngambil juga harus Skillful, terlatih ya, harus terlatih. kami tersertifikasi loh ya untuk mengambil itu. Lalu kemudian proses selanjutnya adalah collected, jadi dikumpulkan dan disimpan. Kalau bisa langsung diperiksa bisa, tapi kalau tidak harus disimpan dengan suhu yang baik. nyimpannya Nah, mesti benar. Kalau kita betul. misalkan nyimpannya tidak benar, dia akan jadi negatif atau jadi positif. Betul, negatif palsu. Oh, Jadi jadi mati negatif, jadi virusnya. hilang gitu ya, dok ya. Betul. Jadi kalau nyimpannya salah, bisa Iya. dia negatif palsu. Kayak yang tadi tuh kasus yang tadi ya dok. Oke, apalagi dok? Bisa. Lalu kemudian masuklah ke dalam laboratorium, ya dikerjakan di sana. Virusnya dengan perlakuan khusus, ya virusnya dibongkar untuk mengeluarkan materi genetiknya. Genetiknya tadi ya. akan Nah, lalu dibaca tadi ya. kemudian betul, lalu kemudian dengan perlakuan khusus lagi, dia yang tadinya single, ya rantai tunggal harus dibuat rantai ganda supaya bisa dideteksi Dia dengan alat langsung ini. ngebayangin Dicari. nih olahraga suaminya nih ya. Tunggal sama Gitu ganda kayak badminton ya, dok ya. ya. Jadi harus digandakan karena mesin PCR itu hanya bisa mendeteksi yang ganda. Kalau city Jadi value-nya DNA dok ganda. gimana dok? Nah, dalam proses memeriksa si virus tadi, virus itu harus diamplifikasi atau digandakan berlipat kali ganda dalam bentuk siklus. Jadi laboratorium kayak putaran gitu ya, dok, katanya. Betul, ada yang sampai 40, andai putarannya sampai 40. Jadi siklus pertama misalnya diputar, diperbanyak. Siklus kedua diperbanyak lagi terus dengan permainan suhu di situ sampai ke 40. Berarti kalau misalnya gini, kalau saya city value-nya misalkan 16, Iya. berarti di putaran 16 udah dapat virusnya gitu. Betul. Sementara kalau dia di CT-nya 35, dia Berarti nunggu di siklus putarannya udah lama baru ketemu. Berarti kan nggak iya. banyak-banyak Jadi- amat Makin dong. jarang gitu virusnya berarti ya. Jadi Kak, kita ya. bicara amplifikasi sebenarnya, putaran Iya. di situ. Jadi kebayang ya pemirsa ya kan suka bingung, tinggi tapi nggak apa-apa malah ringan. Bukan ringan, maksudnya malah virusnya nggak banyak kan aneh ya biasanya. Karena ini kita ngomongin putaran, bukan Iya. ngomongin jumlah virus. Jadi sama muter sekali. banyak baru bisa ketemu gitu kan dok? Iya, ya? semakin Iya. banyak putaran baru bisa ketemu berarti Makin ya jarang kira-kira pada virusnya. saat itu DNA-nya Tapi sedikit. bicara di sampelnya ya dok ya, bukan Betul. langsung di Tapi orang. kalau yang benar-benar di batas-batas akhir gitu, misalkan putarannya 35 batasnya Iya. supaya positif negatif. Nah dia di 36, nah dia tuh gimana tuh dok kalau kayak gitu? Kan ketemu juga tapi putaran Iya, 36. tetap kita tulis dilaporkan positif 36 Oke. gitu. Jadi tetap misalnya 35,99 itu positif, tapi Iya. 36 itu sudah negatif. Tapi kan berarti ketemu juga dong dok sebetulnya. Sebenarnya ada virusnya kan? Ketemunya, tetapi ada nilai cut off yang sudah disepakati oleh reagen. Dan ingat mesti diingat gitu. karena kalau PCR ini ceritanya adalah bagian dari virus. Bisa juga Betul. udah pada mati ya, udah pada Iya. pecah-pecah semuanya. Ya, Oke, virus. baik dok. Udah agak lebih tenang hidup
gambar ya, Dok, pemirsa, ya. ngomongin city value ini. Oke. Ada lagi yang mau mungkin, Dok? disampaikan, Dok? Nah, jadi Tuh dia Nah, ini nih. penting jadi banget city nih. value tidak dikategorikan ya. Dulu waktu sekitar kalau nggak salah gelombang kedua muncul ya hoax tinggi, rendah, invalid Iya. gitu ya. Kalau kurang dari 11 invalid. Pasien kami CT-nya 5. Waduh, Banyak banget berarti Dok ya virusnya. rame ya, Dok ya. Aku ada, saya Pernah ada 3. 3 ya? Aduh, Tiga. saya Aduh, baru ada ada tiga. 5. Baru Baru muter 3 kali 3 muter langsung kali langsung udah ya. dapet Wow. semuanya. Aduh. Gitu ya, nggak mungkin invalid, itu justru harus diisolasi, Iya. isolasinya. Lalu kemudian city value tidak menunjukkan risiko penularan. Nah, ini dia. Ya, jadi Jadi kalau saya 30-an bukan 35 berarti tadi kan, Ah, 35 gitu. 35 fase akut, isolasi Bisa segera. Nggak bisa. Gitu. Jadi Nular jangan dia. jumawa ya yang 30-an dan Betul. belum tentu juga 30-an pengen sembuh belum tentu juga. Baik. Lalu kemudian city value tidak menunjukkan keparahan penyakit. Nah, itu dia. Karena ada faktor imunitas ya, Dokter Mirsyam di Yang situ. 30 bukan berarti akan ringan. Ya. Saya punya pasien juga di ICU CT 35. Waduh. Tapi di ICU. Ya, di poli CT-nya 3 ada. 3 tapi nyantai-nyantai, Nyantai di jalan-jalan poli. aja. Nyantai di Oh poli. ya Oke, sudah gitu ya. ya. Kita mengerti sekarang ya. Ngerti. City value itu cuma pegangan doang gitu ya. Baik dok. Terus, Lalu kemudian city value tidak untuk menentukan kesembuhan. Nah, ini dia. Bener banget tuh. Karena banyak banget yang orang bilang, ah udah keluar Udah orang mau sembuh, 35 udah mau sembuh gitu ya. Iya, langsung keluyuran. Padahal baru hari ke-7 misalnya atau hari ke-5. Atau city value-nya tidak turun atau tidak negatif-negatif PCR-nya. Nah, Positif sebaliknya. terus dengan Ah, city bagus 36. juga. Nggak sembuh-sembuh Oke. dong. Nggak Iya, juga iya, ya. juga ya. Sekarang sudah ada ya dok ya 10 hari. Iya. Dan yang bisa menetapkan sembuh atau tidak ya klinisi yang Dok, merawat. boleh duduk lagi dok. Kita mau Oke. kesimpulan, tapi kayaknya ini jangan di kemana-mana. Ini kayaknya bagian modal kita buat ngomongin Iya, kesimpulan dok bener pemirsa. banget. Karena hari ini ngomongin city value. Yes. Kita belajar bahwa city value itu nggak ngomongin bahwa berapa jumlah virusnya, tapi putaran untuk nemuin si virus. Makin cepat ketemunya, makin banyak dong Iya, virusnya. di sampelnya. Makanya makin rendah city value-nya, makin banyak virusnya. Betul. Tapi yang paling penting nggak ada kategorinya. Ya. Jadi jangan kalau saya berkali-kali dapat lagi tuh yang memang di bawah 11 itu dia bilang Invalid. invalid, nggak No. bisa ya. Yang kedua, tidak ada hubungannya sama resiko penularan. Ya, Tinggi bener pun banget. bisa tetap menularkan, ada hitungan harinya. Ya. Lewatin hari ke-10 baru kemudian virusnya udah nggak banyak gaya. Gitu Iya. ya dok ya. Iya. Oke, kemudian juga tadi nggak berhubungan sama kesembuhan. Iya. Yang tinggi bukan berarti mau sembuh, bukan. Tapi kalaupun ada terus juga gitu, kalau udah sembuh ya sembuh aja. Iya, gitu. Itu mungkin dia baru tadi. tuh yang ceritanya tinggal bangkainya saja. Iya, Nah itu betul ya. banget. Apalagi Dika? Ya jadi intinya memang tadi city value jangan sampai membuat orang jadi jumawa. Ya, jadi udah 35, 33 udah sembuh. Dan juga mungkin jangan dipakai untuk jadi parno. Betul. Karena Betul. tadi bisa jadi yang ketemu cuma jenazah virusnya aja kan. Jenazah, bangkai gimana Iya, sih bangkai ini virus virusnya. kan ya. Jadi pokoknya pemirsa hari ini kita belajar jelas sekali. Termasuk juga tadi barengan sama Dokter Mirsyam. Hati-hati juga karena memang sudah agak berubah nih mutasinya ya. Yes. Jangan menganggap ringan. Betul banget. Memang tidak, nah gini, tidak seberat Delta. Ya. Tidak seberat Delta, tapi bukan berarti Omikron itu bisa dianggap diremehkan. ringan. Disepelekan. Iya. Iya. Oke, Dokter Erida, Dokter Mirsyam, kita ucapkan terima Terima kasih kasih banyak ya dok ya, tiba-tiba pinter, mendadak pinter gitu. Udah pintar makin jelas juga. Nah nih kan, aduh pasti ada lagi nih duo ini nih. Nah, ini putaran keberapa dia dapat? Muter-muter nih, ini ngapain? Ini kita salah satu untuk apa mencegah Omikron biar imunnya bagus. Oh iya, happy bisa untuk meningkatkan Iya. imunitas. Iya kan, Dok? Iya, Baik, iya, baik, iya. baik. Salah satu untuk mencegah Omikron seperti ini bisa kan Bikin dok? happy. Happy ya. Bikin Bisa ya, imunitas. Dok? Tapi mesti prokes, jangan malah dangdutan gitu. Iya. Nih, pasti kan yang pertanyaan berhubungan sama city value. Ini ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ah, enggak. Kirain mau ikut tok-tokan juga. Oh jangan, jangan. jangan. Pemirsa kalau ada yang ketinggalan, pas buka tadi udah segmen 4 apa segmen 5, kan pasti penasaran mengenai city value, Yes. terus kemudian mengenai si Omikronnya sendiri seperti apa, kita bedakan dengan Delta. Yuk nonton lagi aja tayangan ulangan kita ya di YouTube TVRI Nasional. Iya, bener banget dan gak cuma untuk siaran yang sekarang ya Kak ya. Ada juga siaran yang kemarin-kemarin tuh yang mungkin kelewatan bisa banget di situ langsung dilihat. Terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. Mudah-mudahan semua sudah terjawab, termasuk yang nitip-nitip lewat kita berdua Benar pun sudah banget. dijawabkan semua. Kalau masih ada yang mengganjal, ya langsung DM aja ke Mimin kita ya, Iya. pemirsa ya. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Sampai ketemu lagi tentunya di Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai jam 10.30 hanya di TVRI ya. Karena Iya, sehat itu asik. Dah.